I got so motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya sendiri, Yulia Hervina dengan NIM 21030355825 dan Saya Afridos Suretno Seringaringo dengan NIM 21030355828. Dan saya Nabila Amanina dengan NIM 210303841. di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Aplikasi WebGIS Pemetaan Penyebaran Sekolah-Sekolah di Kota Pekanbaru dengan dosen pengampu Pak Gita Sastria. Dalam konteks pertumbuhan populasi yang signifikan di Kota Pekanbaru, terlihat perlunya solusi inovatif untuk mengelola penyebaran sekolah secara efektif. Pertumbuhan ini berdampak langsung pada kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang memadai. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan pendidikan di Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan teknologi pemetaan seperti WebGIS, proyek ini dapat membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan peningkatan fasilitas pendidikan atau bahkan daerah yang mungkin memiliki kelebihan kapasitas. Tantangan penyediaan informasi tentang lokasi sekolah juga dapat diatasi melalui implementasi aplikasi WebGIS. Dengan menyajikan informasi secara terpusat dan mudah diakses, proyek ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pihak terkait. Tujuan pembuatan WebGIS ini adalah yang pertama untuk mengevaluasi dan menganalisis sejauh mana sekolah tersebar di berbagai wilayah Kota Pekanbaru, mengidentifikasi pola distribusi, serta mengukur tingkat ketidakmerataan penyebaran fasilitas pendidikan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi daerah-daerah spesifik yang mungkin mengalami ketidakmerataan akses terhadap fasilitas pendidikan dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan distribusi sekolah. Yang ketiga, untuk merancang solusi yang dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap sekolah dengan mempertimbangkan tuntutan mobilitas masyarakat, serta memikirkan strategi yang mengatasi hambatan infrastruktur dan transportasi yang mungkin ada. Yang keempat, untuk memetakan kapasitas dan kebutuhan sumber daya pendidikan di setiap wilayah Kota Pekanbaru dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pendidikan, mengidentifikasi daerah dengan kelebihan kapasitas, dan merencanakan distribusi yang efisien. Manfaat dari pembuatan WebGIS ini adalah yang pertama, proyek ini dapat membantu merancang rencana yang lebih efisien untuk menempatkan sekolah di berbagai wilayah Kota Pekanbaru. Yang kedua, identifikasi daerah yang memerlukan perhatian khusus akan memberikan peluang untuk merancang strategi peningkatan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Yang ketiga, dengan merancang solusi untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sekolah, proyek ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap mobilitas masyarakat. Yang keempat, melalui pemetaan kapasitas dan kebutuhan sumber daya pendidikan, proyek ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait mengelola sumber daya secara efisien. Baiklah, di sini ada komponen pembangun yaitu MySQL sebagai media penyimpanan data terkait informasi sekolah ataupun koordinat lokasi, PHP sebagai media pembangun website, JavaScript sebagai media penghubung antara website dengan Google Maps platform. Google Map Platform sebagai media untuk menampilkan peta dengan menyediakan APK sebagai kunci penghubung dengan PHP. Visual Studio Code sebagai media untuk membangun dan mengetik kode program. Browser sebagai media untuk menampilkan hasil dari tampilan website. XAMPP sebagai media penghubung antara website dengan database serta Apache. Browser sebagai media untuk menampilkan hasil dari tampilan website. Ini adalah sumber-sumber data dari website kami. Yang pertama ada data sekolah. Untuk sumber data sekolah, kami mengambil dari data https://datapendidikan.com Kota Pekanbaru. Yang kedua adalah datang. Untuk data latitude dan longitude, kami mengambil dari Google Maps. Ini adalah database kami. Pada database ini, kami menggunakan PHP MyAdmin. Nama database-nya adalah UAS SIG dan nama tabelnya sekolah. Untuk kolom instansi menggunakan integer dengan value 5, nama instansi menggunakan factchar dengan value-nya 250, NPSN menggunakan integer dengan value-nya 10, website menggunakan factchar dengan value-nya 250, nama telepon menggunakan factchar dengan value-nya 250 juga, alamat menggunakan factchar dengan value 250, kota menggunakan factchar dengan value-nya 250, provinsi menggunakan factchar dengan value-nya 100, latitude menggunakan factchar dengan value-nya 100, longitude menggunakan factchar dengan value-nya 100. Berikut
Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi WebGIS pemetaan penyebaran sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru yang telah kelompok kami buat. Pada aplikasi ini terdapat 6 navigasi bar. Yang pertama ada home, yang kedua tentang aplikasi, ketiga peta, yang keempat data instansi, yang kelima kontak kami, dan yang terakhir ada navigasi mulai. Pada tampilan awal, terdapat header dengan judul Sistem Informasi Geografis Sekolah-Sekolah di Pekanbaru. Pada tampilan berikutnya, terdapat tentang aplikasi. Tampilan ini menampilkan pengertian dari proyek dan apa saja informasi yang ada pada website ini. Selanjutnya, ada peta Pekanbaru. Peta ini bisa kita zoom out dan juga bisa kita zoom in. Selain itu, jika kita mengklik tombol ini, maka otomatis kita akan diarahkan ke Google Maps. Ini adalah Google Maps dari peta Kota Pekanbaru. Selanjutnya, halaman ini memuat informasi sekolah di Pekanbaru. Informasinya adalah nama sekolah, NPSN, alamat, website, dan aksi. Ketika kita mengklik tombol ini, maka otomatis kita akan diarahkan ke halaman lain. Nah, halaman ini memuat lokasi dan juga informasi instansi. Ini adalah lokasi dan juga informasi dari SD Negeri 160 Pekanbaru. Lokasi ini bisa kita zoom out dan juga bisa kita zoom in. Selain itu, kita juga bisa melihat satelit dari lokasi ini. Nah, sebelah kiri terdapat informasi mengenai sekolah ini. Yang pertama ada nama sekolah, lokasi, provinsi, alamat, nomor HP, dan juga website. Kita akan kembali ke halaman yang pertama tadi. Selain itu, pada halaman informasi instansi ini, kita bisa mencari dengan memasukkan kata kunci. Misalnya, kita akan mencari SMP. Masukkan kata kunci SMP. Maka otomatis akan memuat informasi mengenai nama sekolah SMP seperti berikut ini. Selain itu, halaman ini juga bisa memuat informasi dengan 10 data, 25 data, 50 data, dan juga 100 data sekolah. Terakhir, ada halaman kontak kami. Halaman ini memuat informasi pengembang serta masukan kritik dan saran dari pengguna apabila ditemukan suatu masalah. Halaman ini ada tentang lokasi, email, dan telepon dari pengembang. Selain itu, kita juga bisa memasukkan kritik dan saran dengan cara masukkan nama, email, subjek, pesan. Setelah itu, kita klik tombol kirim pesan. Baiklah, itu tadi tampilan dari website yang telah kami buat. Berikutnya adalah pembahasan mengenai codingan untuk membangun website yang kami buat. Untuk membangun website, kami menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript yang disatukan dalam file PHP. Di dalam file project ini juga terdapat beberapa folder dan file, yakni folder assets untuk mengumpulkan file-file seperti CSS, image, dan JavaScript. Dan terdapat 9 file PHP yang digunakan sebagai koneksi antar file dan untuk wadah codingan yang akan diproses menjadi sebuah tampilan website. Untuk file pertama, yaitu file ambil data.php. Berfungsi untuk mengambil data dari tabel sekolah dalam database menggunakan MySQL, mengonversinya menjadi format JSON, dan mengembalikan hasilnya sebagai respons. Berikut penjelasan baris per baris. Sintak include koneksi.php
digunakan sebagai pernyataan include untuk menyertakan file koneksi.php. File ini diharapkan berisi koneksi ke database MySQL atau setidaknya membuat objek koneksi yang dapat digunakan di dalam script ini. Sintak $key untuk mengeksekusi query SQL menggunakan fungsi MySQL query. Jika query berhasil dieksekusi, hasilnya akan disimpan dalam variabel $key. Jika terjadi kesalahan, script akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan MySQL. Sintak if $key digunakan untuk memeriksa apakah eksekusi query berhasil dilakukan tanpa kesalahan. Sintak $post digunakan untuk membuat array kosong dengan nama $post. Data hasil query akan disimpan di dalam array ini. Sintak if MySQL digunakan untuk memeriksa apakah hasil query mengembalikan setidaknya satu baris data. Sintak while $post digunakan loop untuk mengambil setiap baris data hasil query sebagai array asosiatif dan menyimpannya dalam variabel $post. Sintak $post digunakan untuk menambahkan array $post ke dalam array $post. Ini akan mengumpulkan semua baris data dalam bentuk array. Sintak $data sama dengan JSON encode digunakan untuk mengonversi array $post menjadi format JSON menggunakan fungsi JSON encode. Data JSON disimpan dalam variabel $data dengan kunci results. Echo $data digunakan untuk mengirimkan data JSON sebagai respons ke klien atau pengguna yang memanggil script ini. Data ini bisa diambil dan digunakan oleh aplikasi klien yang membutuhkannya, seperti aplikasi web atau perangkat lunak lainnya. Untuk file kedua, yaitu file const.php, bertujuan untuk menghitung jumlah baris di tabel sekolah yang memiliki nilai kolom nama instansi dimulai dengan SD dan mengembalikan hasilnya dalam format JSON. Berikut penjelasan baris per baris. Sintaks include koneksi.php digunakan untuk menyertakan file koneksi.php. File ini diharapkan berisi koneksi ke database MySQL atau membuat objek koneksi yang dapat digunakan di dalam script ini. Sintak $key sama dengan MySQL query bertujuan untuk mengeksekusi query SQL menggunakan fungsi MySQL query dalam kurung. Query ini menghitung jumlah baris di tabel sekolah yang memiliki nilai kolom nama instansi, dimulai dengan SD. Hasilnya disimpan dalam variabel $key. Jika terjadi kesalahan, script akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan MySQL. Sintak if $key digunakan untuk memeriksa apakah eksekusi query berhasil dilakukan tanpa kesalahan. Sintak $post sama dengan array dalam kurung digunakan untuk membuat array kosong dengan nama $post. Data hasil query akan disimpan dalam array ini. Sintak if MySQL num_rows digunakan untuk memeriksa apakah hasil query mengembalikan setidaknya satu baris data. Sintak while $post sama dengan MySQL fetch menggunakan loop while untuk mengambil setiap baris data hasil query sebagai array asosiatif dan menyimpannya dalam variabel $post. Sintak $post sama dengan $post berfungsi untuk menambahkan array $post ke dalam array $post. Ini akan mengumpulkan semua baris data dalam bentuk array. Sintaks $data JSON encode berfungsi untuk mengonversi array $post menjadi format JSON menggunakan fungsi JSON encode. Data JSON disimpan dalam variabel $data dengan kunci result. Untuk file ketiga, yaitu file const.sma.php berisikan sintaks atau codingan yang bertujuan untuk menghitung jumlah baris di tabel sekolah yang memiliki nilai kolom nama instansi dimulai dengan SMA dan mengembalikan hasil dalam format JSON.
Berikut penjelasan baris per baris dari codingan tersebut. Sintaks include koneksi.php digunakan untuk menyertakan file koneksi.php. File ini diharapkan berisi koneksi ke database MySQL atau setidaknya membuat objek koneksi yang dapat digunakan di dalam script ini. Sintaks $key sama dengan MySQL query digunakan untuk mengeksekusi query SQL menggunakan fungsi MySQL query. Query ini menghitung jumlah baris di tabel sekolah yang memiliki nilai kolom nama instansi dimulai dengan SMA. Hasilnya disimpan dalam variabel $key. Jika terjadi kesalahan, script akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan MySQL. Sintaks if $key digunakan untuk memeriksa apakah eksekusi query berhasil dilakukan tanpa kesalahan. Sintaks $post sama dengan array digunakan untuk membuat array kosong dengan nama $post. Data hasil query akan disimpan dalam array ini. Sintaks if MySQL numbers $key digunakan untuk memeriksa apakah hasil query mengembalikan setidaknya satu baris data. Sintaks while $post sama dengan MySQL fetch stock $key digunakan untuk mengambil setiap baris data hasil query sebagai array asosiatif dan menyimpannya dalam variabel $post. Sintaks $post sama dengan post berfungsi untuk menambahkan array $post ke dalam array $post. Ini akan mengumpulkan semua baris data dalam bentuk array. Sintaks $data sama dengan JSON encode digunakan untuk mengonversi array $post menjadi format JSON menggunakan fungsi JSON encode. Data JSON disimpan dalam variabel $data dengan kunci results. Untuk file keempat, yaitu file count.smk.php, berisikan sintaks atau codingan yang bertujuan untuk menghitung jumlah baris di tabel sekolah yang memiliki nilai kolom nama instansi dimulai dengan SMK dan mengembalikan hasil dalam format JSON. Berikut penjelasan baris per barisnya. Sintaks include koneksi.php digunakan untuk menyertakan file koneksi.php. File ini diharapkan berisi koneksi ke database MySQL atau setidaknya membuat objek koneksi yang dapat digunakan di dalam script ini. Sintaks $key sama dengan MySQL query, $koneksi digunakan untuk mengeksekusi query SQL menggunakan fungsi MySQL query. Query ini menghitung jumlah baris di tabel sekolah yang memiliki nilai kolom nama instansi dimulai dengan SMK. Hasilnya disimpan dalam variabel $key. Jika terjadi kesalahan, script akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan MySQL. Sintaks if $key digunakan untuk memeriksa apakah eksekusi query berhasil dilakukan tanpa kesalahan. Sintaks $post sama dengan array digunakan untuk membuat array kosong dengan nama $post. Data hasil query akan disimpan dalam array ini. Sintaks if MySQL numbers $key digunakan untuk memeriksa apakah hasil query mengembalikan setidaknya satu baris data. Sintaks while $post sama dengan MySQL fetch stock $key digunakan untuk mengambil setiap baris data hasil query sebagai array asosiatif dan menyimpannya dalam variabel $post. Sintaks $data sama dengan JSON encode digunakan untuk mengkonversi array $post menjadi format JSON menggunakan fungsi JSON encode. Data JSON disimpan dalam variabel $data dengan kunci results. Untuk file kelima, yaitu file count.smp.php, berisikan sintaks atau codingan yang bertujuan untuk menghitung jumlah baris di tabel sekolah yang memiliki nilai kolom nama instansi dimulai dengan SMP dan mengembalikan hasil dalam format JSON. Berikut penjelasan baris per baris dari codingan count.smp.php. Sintaks include koneksi.php digunakan pernyataan include untuk menyertakan file koneksi.php. File ini diharapkan memberikan koneksi ke database MySQL atau setidaknya menggunakan objek koneksi yang dapat digunakan di dalam script ini. Sintaks $key sama dengan MySQL query, $koneksi digunakan untuk mengeksekusi query SQL menggunakan fungsi MySQL query. Query ini menghitung jumlah baris di tabel sekolah yang memiliki nilai kolom nama instansi dimulai dengan SMP. Hasilnya disimpan dalam variabel $key. Jika terjadi kesalahan, script akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan MySQL. Sintaks if $key digunakan untuk memeriksa apakah eksekusi query berhasil dilakukan tanpa kesalahan. Sintaks $post sama dengan array digunakan untuk membuat array kosong dengan nama $post. Data hasil query akan disimpan dalam array ini. Sintaks if MySQL numbers $key digunakan untuk memeriksa apakah hasil query mengembalikan setidaknya satu baris data. Sintaks while $post sama dengan MySQL fetch stock $key digunakan untuk mengambil setiap baris data hasil query sebagai array asosiatif
dan menyimpannya dalam variabel $post. Sintaks $post sama dengan $post digunakan untuk menambahkan array dalam $post ke dalam array $post. Ini akan mengumpulkan semua baris data dalam bentuk array. Sintaks $data sama dengan JSON encode digunakan untuk mengkonversi array $post menjadi format JSON menggunakan fungsi JSON encode. Data JSON disimpan dalam variabel $data dengan kunci results. Untuk file keenam yaitu data.php. Berisikan sintak atau codingan yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Variabel $title diinisialisasi dengan nilai daftar sekolah negeri. Sintak include once digunakan untuk menyertakan file header.php dan koneksi.php ke dalam skrip. File header.php biasanya berisi elemen-elemen HTML yang diperlukan untuk halaman web seperti tag HTML, head, dan body. File koneksi.php mungkin berisi logika atau fungsi untuk menghubungkan ke database. Selanjutnya, pada bagian div class row merupakan struktur dasar HTML dan tata letak tampilan website. Variabel $data digunakan untuk mengambil data dari URL http://localhost/system/geo/ambil-data.php menggunakan file getContents dan menyimpannya dalam variabel $data. Sintak for digunakan untuk mengecek apakah data yang diambil dapat di-decode sebagai JSON menggunakan JSON decode. Jika ya, maka melakukan perulangan for each untuk setiap item dalam data dan menampilkan informasi sekolah dalam tabel HTML. Jika tidak ada data, maka mencetak pesan data tidak ada. Menggunakan include once untuk menyertakan file footer.php. File ini mungkin berisi elemen-elemen HTML untuk footer halaman web seperti penutup tag body dan HTML. Untuk file ketujuh yaitu detail.php yang digunakan untuk menampilkan detail informasi dan lokasi suatu instansi sekolah berdasarkan ID yang diterima melalui parameter get $get_id yang memiliki detail sebagai berikut. Sintak $id digunakan untuk mendapatkan nilai ID dari parameter get dengan $get_id. Sintak include once digunakan untuk memasukkan file ambil-data.php yang mungkin berisi logika untuk mengambil data dari sumber data seperti database. Hasilnya di-decode menggunakan JSON decode. Menggunakan loop for each untuk mengekstrak data dari objek hasil decoding dan menempatkannya dalam variabel yang sesuai. Sintak $title digunakan untuk mengatur judul halaman dengan menambahkan judul yang sesuai dengan data yang diambil. Selanjutnya, TypeScript src digunakan untuk inisialisasi Google Maps API dengan kunci API. Selanjutnya, TypeScript berikut untuk menampilkan peta Google Maps dengan marker berdasarkan data latitude dan longitude dari hasil query. Selanjutnya, tag div class call md digunakan untuk menampilkan informasi instansi seperti nama, lokasi, provinsi, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu script footer untuk menambahkan footer dan beberapa script lainnya yang mungkin diperlukan untuk tampilan dan fungsi halaman web. Selanjutnya yaitu fileindex.php adalah sebuah struktur dokumen HTML yang menggambarkan tata letak dan desain sebuah situs website. Berikut adalah detailnya. Doctype HTML untuk mendeklarasikan dokumen sebagai dokumen HTML dengan bahasa pengaturan language Inggris. Elemen head yang berisi informasi tentang dokumen seperti karakter set, judul halaman, dan style sheet. Elemen favicon dan Google Form untuk mengaitkan favicon dan menggunakan Google Font untuk jenis huruf. Sintaks script penghubung CSS file.
Script untuk memuat jQuery dari Google CDNs. Header section yang terdiri dari logo dan menu navigasi. Hero section yang akan menampilkan tombol mulai. Selanjutnya yaitu bagian main content section yang terdiri dari client section, about section, services section, count section, CTA section, dan kontak section. Selanjutnya sintak PHP include once count_sd.php digunakan untuk memproses data JSON untuk menghitung jumlah sekolah. Selanjutnya yaitu sintak untuk formulir kontak dan tampilan data sekolah. Selanjutnya yaitu content footer dengan informasi kontak, tautan, dan sosial media. Selanjutnya yaitu sintak untuk button kembali. Berikutnya, script untuk vendor, JS file, dan template main.js file. Sintak selanjutnya yaitu script untuk feature tambahan lainnya. File berikutnya yaitu koneksi.php adalah bagian dari script untuk melakukan koneksi ke database MySQL menggunakan ekstensi MySQL atau MySQL Improve. Yang pertama yaitu variabel koneksi database. Variabel ini digunakan untuk menyimpan informasi koneksi database seperti nama host, nama pengguna, kata sandi, dan nama database. Selanjutnya variabel koneksi, yaitu sintak MySQL connect digunakan untuk membuka koneksi ke server database MySQL. Variabel $koneksi akan menyimpan objek koneksi. Menggunakan MySQL Connect Erno untuk memeriksa apakah koneksi ke database berhasil atau gagal. Jika gagal, pesan kesalahan akan dicetak menggunakan echo. Audio Jungle.